Alhamdulillah pagi hari. Sampai lupa ini. Ntar. Wah iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya yang ada di seluruh Provinsi Jambi dimanapun kalian berada. Bertemu lagi di program Mari Bercerita bersama TVRI Jambi. Punya kita bersama Kak Ian dan juga teman-teman dari Kampung Dongeng Seloko. Nah hari ini di pagi yang cerah ceria ini di hadapan kalian sudah ada apa ini ya? Nanti kita akan lebih mengenal lebih dekat ya. Tadi Kak Ian nyicip ini sedikit. Lumayan enak ini karena memang lagi apa ya, suara sudah nggak bagus, ada serak-seraknya, kayaknya kesehatan agak menurun. Nah bagusnya kita minum apa ini, madu ya. Nah ini madu, coba manis. Adik-adik pasti seneng ya, bisa mencicipi madu, bagus untuk tubuh, bagus untuk kesehatan. Loh, Miko. Kok kamu ada di sini? Aduh kakak. Ngapain? Aku sebenarnya mau beli obat. Beli obat? Wah jangan beli obat dulu Miko. Mending sesuatu yang bisa menyembuhkan tubuh atau memperbaiki dari menghalangi dari kuman-kuman yang masuk daripada beli obat langsung. Mungkin kamu lagi gak enak badan atau lagi sakit. Jangan kesini Miko. Ini kakak. Kamu nggak lihat nih ada botol-botol di sini. Nanti tercemar. Aduh, aku gimana kakak sih? sudah 1 minggu ini aku bersin-bersin sama batuk-batuk. Gara-gara sekarang itu kan banyak apa ya namanya? Asap. Oh ya itu namanya kakak. Aduh. Asap, debu. Waduh Miko, pakai masker. Selain itu kamu harus menjaga kesehatan. Salah satunya dengan ini nih, botol yang di depan. Kamu udah tahu nggak nih ada ini apa aja nih? Ada warna hitam pekat, ada bening. Aduh aku nggak suka ngopi sih kak. Ini bukan kopi Miko. Ini adalah madu. Oh namanya madu. Iya. Madu itu apa sih kak? Madu itu adalah cairan kental serupa sirup yang dihasilkan oleh lebah. Wah, amazing. Atau juga gula alami. Wah. Kamu tahu nggak lebah? Oh, aku taunya lebah itu yang biasa gigit-gigit itu dong kak. Oh, itu beda lagi, itu tawon. Nah, nanti akan dijelaskan oleh seseorang yang akan kita temukan pagi hari ini. Nah, sekarang Miko, kita ada di mana coba? Oh, nggak tahu kak. Ini ada di Rumah Madu Hutan Jambi. Oh, gitu. Iya. Nah, kalau begitu kamu nanti buat minuman hangat di belakang aja. Kalian juga sudah buat tadi, nanti akan gabung sama kamu. Sementara itu, kamu nikmati bagaimana rasa dari madu yang akan kamu buat nanti di belakang. Mudah-mudahan bisa membantu menyembuhkan kamu ya dari sakit-sakitnya. Oke kak. Oke, jangan obat dulu. Iya. Madu dulu ya. Oke, kamu ke belakang aja ya. Oke, nanti kalian kesana nyusul ya. Oke. Dadah Miko. Dadah, kakak. Hati-hati. Dah. Oke. Nah, bertemu lagi di Mari Bercerita. Wah, sekarang Kak Ian sudah tadi nyicip madu dan mau bertemu dan mengundang adik-adik spesial yang akan datang ke sini. Ya, adik-adik. Ya, tepuk tangan semuanya. Wah, udah hadir di sini. Terima kasih ya, kalian sudah bisa hadir di sini. Kalian undang karena kalian juga akan menghadirkan seorang yang luar biasa. Coba kita tes dulu sebelum kita hadirkan orang spesial. Mau tahu? Oke, tepuk 1, pakai hu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk setengah, setengah. Tepuk tangan semuanya. Mana suaramu? Ini suaraku. Ya, semangat sekali. Tepuk tangan sekali lagi. Seneng ya, adik-adik sudah ada di sini. Nah, sebelum kita undang, kita mau bernyanyi bersama ya, biar semangat. Mau? Lagunya, lagu apa ya? Pada hari Minggu. Oke, siap? Oke, yuk. 1, 2, 3. Ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka.
Duduk di samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuh. Tuk tik tak tik tuk tik tak, suara sepatu kuda. Sekali lagi. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk tik tak, suara sepatu kuda. Tepuk tangan semuanya. Nah, kalau adik-adik semangat, tentu teman-teman kalian yang ada di seluruh Indonesia dan juga di Jambi juga akan semangat karena kita akan dapat pengetahuan luar biasa tentang apa ya yang di depan ini. Nanti kita akan cerita. Nah, sekarang kita ada di mana ini? Ada di rumah Madu Hutan Jambi. Yeay. Kita panggilkan yuk. Kita mau ketemu siapa tadi? Adik-adik kan saya undang mau ketemu seseorang. Siapa? Kak Chandra. Kalau gitu kita panggilkan Kak Chandra sama-sama. Sate. Kok sate? 1, 2, 3. Kak Chandra. Sekali lagi kita panggil. 1, 2, 3. Wah, Kak Chandra sudah ada di sini, tepuk tangan. Hai adik-adik, selamat Makasih pagi. Kak Chandra, kami juga sudah ada di sini dan Kak Ian mengundang adik-adik untuk tahu lebih banyak nih tentang Rumah Madu Hutan Jambi dan lebah. Satu lagi tentang madu. Tadi tentang madu tadi udah tahu madu itu apa? Madu adalah cairan kental serupa sirup yang dihasilkan oleh lebah. Nah, apa kabar Mbak Chandra, Kak Chandra? Alhamdulillah sehat ya. baik. Oh iya, kita nih sudah pengen banyak tahu nih tentang ini ada botol-botol, ada madunya. Tadi Kak udah nyicip. Nah, kira-kira ada berapa jenis lebah sih Kak yang ada atau diketahui oleh Kak Chandra? Mungkin adik-adik pengen tahu lebih detailnya. Kalau di dunia, Ya. lebah itu terbagi dua. Oke. Ya, ada lebah ganas dan tidak ganas, atau lebah yang bersengat atau tidak bersengat. Tuh, bersengat dan tidak bersengat. Nah, Oke. kalau lebah bersengat itu ada 3 kalau di Indonesia. Ya, 1. 1, Apis dorsata. Wah, bahasa planet tuh. Apis dorsata itu ya. sama dengan sering disebut orang awam sialang. Sialang. Madu sialang. Sialang itu berarti yang pohon-pohon tinggi besar itu di hutan ya. Oke. Yang gede, pohon Gede. tua itu ya Kak Ian ya. Oh. Terus nanti ada dihinggapin sama lebah, terus lebahnya bersarang di situ. Wow. Nah, kalau lebah apis dorsata ini atau sialang ini Sialang tadi. tidak bisa dibudidaya. Kenapa itu Kak nggak bisa dibudidaya? Karena memang udah alam dia Liar ya? liar Oh. gitu. Nah, kalau lebah yang bisa dipelihara namanya jenisnya lebah apis cerana. Coba sama-sama apis cerana. Bukan apis nggak pakai celana ya. Oke, apis cerana lebah yang bisa dibudidaya. Budidaya. Terus Kak Chandra gimana? Nah, kalau apis cerana itu pun terkadang dia masih suka nggak mantep, rese gitu, suka pindah-pindah. Suka pindah-pindah. Suka Oke. ngabur. Kenapa dia ngabur? Bisa jadi karena satu, pakannya yang kurang. Makan tahu nggak? Makanannya. Terus kemudian yang kedua bisa jadi di tempat dia di kotak-kotaknya itu dihinggapin sama hama-hama. Hamanya Seperti apa? Semut itu salah satu Oh, semut hama dia. Semut, cicak, terus apa sih kijang apa tuh namanya capung. Capung. Oh, itu termasuk hama. Kupu-kupu. Itu termasuk burung. Itu termasuk hama, musuh bagi Musuhnya lebah. gitu bagi si lebah. Nah, semut itu kan sering sekali Iya, kayaknya iya. orang bilang madu asli itu nggak digerubulin semut. Iya, jadi Salah, gimana tuh? itu mitos. Harusnya? Madu asli itu tetap bakalan digerubulin semut. Karena kenapa? Kita kan nggak bisa melawan kodrat Tuhan bahwa semut itu memang makanannya manis. Manis ya. Iya, ya kan. Sedangkan Jadi kalau madu adik-adik memang manis-manis nanti dikerubungi semut ya. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Oke, terus Kak Chandra gimana? Nah, kemudian yang apis mellifera. Apis mellifera. Apis mellifera ini lebah unggul. Lebah unggulnya itu dari Indonesia itu didatangin dari Australia dulu. Oh, jauh juga ya. Naik pesawat nggak tuh Kak? Naik pesawat, Naik pesawat dong. ya. Kalau naik kereta api nggak Nggak nyampe-nyampe, nyebrang samudra. Pakai angkot apalagi. Pakai angkot apalagi. Kan? Jadi nggak pakai Gojek ya. Nggak Jom. pakai. Nah, itu dulu kita dapat bantuan. Jadi dari pemerintah Australia, asosiasi perlebahan di sana memberikan bantuan kepada pihak Indonesia melalui
pramuka. Pramuka ya, itulah oke. lebah pramuka itu dulu. Ya. Kemudian dikasih itu kalau nggak salah 50. Oh, 50. Dari 50 itu akhirnya berkembang Wah. dan ternyata cocok di Indonesia. Wah, Nah, mantap itu lebah sekali. mellifera. Lebah Oke. mellifera itu lebah unggul yang bisa dibudidayakan. Jadi ingat, ada yang lebah bisa dibudidayakan, ada yang Tidak bisa. Itu. Jadi Nah. kita pilih yang bisa dibudidayakan Iya. dan menghasilkan madu seperti ini. Nah, ada lagi kayaknya apa itu satu ya, lagi Kak kan Chandra? tadi kan itu yang lebah bersengat. Ya, bersengat. Nah, lebah yang tidak bersengat yaitu Oke. namanya trigona atau kelulut. Coba lebah tidak bersengat namanya trigona Trigona. atau kelulut. Nah, apalagi nih Kak? Coba Iya. dijelaskan. Nah, trigona ini atau Oke. kelulut ini ada banyak spesiesnya, macam-macam, dari yang kecil halus sampai yang gede-gede sebesar lalat hijau Wow, itu iya, kayak. iya, yang tadi kita lihat iya. ya. Nah, jadi lebah ini inilah yang kita potensikan di Rumah Iya, Madu Hutan iya. Jambi, lebah lokal. Lebah Dan lokal, banyak ya. terdapat di Indonesia, di Jambi juga banyak. Iya. Dan banyak yang belum mengetahui. Biasanya lebah itu yang jenis kecil-kecil itu ada di kunsen-kunsen pintu, Kusen pintu kayu-kayu rumah. atau ketemu ya terbang-terbang gitu ya. Nah, ya. Itu jangan dibunuh ya, jangan diusir ya, sebenarnya. Dulu saya masih kecil di rumah orang tua saya disemprotin terus sama baygon. Nanti datang lagi gitu kan. Nah, akhirnya sekarang baru ngerti. Nah, ini lebah trigona ini, kelulut ini bisa. Dia emang penghasil propolis terbesar. Penghasil propolis. Iya. Propolisnya apa nih Kak? Propolis itu air liur lebah. Oh, air liur lebah. Iya. Wah, berarti bagus untuk kesehatan ya. Gitu. Jadi nanti kalau di pintu itu kadangan ya kan di kayu itu sarangnya itu lengket-lengket Iya, itu kayak. iya, iya. Nah, itu propolis. Oh, keren sekali. Tuh. Coba kita kasih tepuk 1. Pakai hu. Tepuk 1. Hu. Tepuk 2. Nah, sekarang coba ada yang mau nanya nggak adik-adik? Tadi kan ada. Oh, ada yang mau nanya. Siapa yang pertama? Boleh, silakan. Kak, kata Zani, ada ya madunya yang pahit. Oh, ada yang madu pahit ya? Madu pahit. Oh, gimana tuh Kak Chandra? Madu pahit ada. Madu pahit itu biasanya dihasilkan dari nektar yang dihisap atau bunga yang dihisap Iya. oleh lebah tersebut. Oh, tapi tidak beracun ya Kak ya? Enggak, Oh, enggak cuma beracun. nektarnya yang Iya. dihisapnya, makanannya ya? Iya, gitu. Biasanya itu lebah yang pahit itu, madu yang pahit itu biasanya lebah mellifera. Mellifera ya? Iya, yang berbudidaya. Itu biasanya madu yang pahit tadi untuk kesehatan ya? Iya, bisa untuk kesehatan ya kayak orang sakit mah Oh, gitu. lebih itu. Nah, yang kalau yang di depan ini kita manis semua Iya, ya, yang ini. manis kayak Kak Chandra. Ya? Iya, tepuk tangan dong. Nah, yang kedua coba siapa? Oh, ke sana. Ya, silakan. Kak, kalau tawon itu menghasilkan madu juga nggak? Nah, tawon menghasilkan madu nggak? Tawon dengan lebah. Tawon menghasilkan madu. Nah, kita juga bingung nih, Kak. Tawon dengan lebah atau tawon menghasilkan madu nggak? Tawon itu dia menghasilkan tapi sedikit sekali. Sedikit sekali. Jadi tidak begitu potensi. Oke. Dan dia bisa juga salah satunya ada namanya tawon gong itu kayak Tawon gede. gong. Itu malahan musuh predator bagi Predator. lebah-lebah. Yang Itu- memangsa ya, Iya, oke. dia bisa makanin lebah-lebah anak-anak lebah Wah, itu. bahaya juga ya. Iya, Oke. itu musuhnya. Berarti tawon itu sedikit menghasilkan. Jadi Iya. tidak, mungkin lebih cenderung tidak dibudidayakan ya, lebih ke lebah yang ada iya, aja. benar. Oke, keren sekali. Ya, tepuk tangan semuanya. Mana suaramu? Ini suaraku. Oke, mungkin ada lagi yang terakhir Kak Chandra untuk menutup perjumpaan kita ini kan. Apa buat adik-adik kita semua sarannya dengan ada madu, ada lebah, mungkin kelestarian hutan juga untuk menjaga kesehatan. Mungkin ada tips atau saran buat adik-adik kita yang juga nonton di manapun berada. Oke. Tipsnya, madu itu sangat baik untuk kesehatan. Kesehatan satu. Untuk menjaga kesehatan. Menjaga. Untuk penyembuhan juga, tapi lebih baik kita mencegah ya Kak Menjaga. Ian. Tadi kayak si Miko tadi, jangan beli obat dulu ya, Iya, minum madu aja gitu. dulu. Jadi sebelum kita sakit, mendingan kita minum dulu. Betul. Rutin sehari, setiap hari sebelum tidur 2 sendok atau Iya, 1 iya. sendok. Besok pagi bangun mau pergi sekolah sehat Sehat segar. kembali. Dan untuk kelestarian hutan atau kelestarian lingkungan. Kelestarian gimana nih lingkungan, sarannya? kalau bisa kita rajin-rajin lah menanam bunga. Oke. Atau nanti, dan kalau ketemu binatang-binatang unggas Iya. atau yang seperti kecil-kecil kayak lebah itu, jangan dibunuh. Nah, kalau mereka udah mati, otomatis Iya. punah juga Iya. pohon-pohonan. Dan lingkungan akan rusak Lingkungan ya Kak akan Chandra ya. rusak. Oke. Nah, adik-adik harus jaga lingkungan, dan yang pertama tadi adalah minum madu,
untuk mencegah dan juga menjaga kesehatan. Mencegah dari sakit dan menjaga kesehatan. Nah, adik-adik semua, tepuk 1, tepuk 2, tepuk setengah, tepuk tangan semuanya. Mana suaramu? Ini suaraku. Nah, sekarang sebelum kita tutup sesi ini, tentu aja spesial kita mau mendengarkan dongeng. Dan dongeng kali ini akan disampaikan oleh siapa? Kak Tommy. Siapa namanya? Kak Tommy. Kalau gitu kita akan saksikan cerita atau dongeng yang akan disampaikan oleh Kak Tommy. Tepuk tangan semuanya. Oke, kita dengarkan dongeng ya. Di pucuk pohon cemara, burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari dengan tak jemu-jemu, berangguk-angguk sambil berseru. Buat kita semua. Mana suaramu? Ini suaraku. Siapa yang mau dengar cerita? Saya. Nah, Kak Tommy ada cerita. Tapi sebelum kita dengar cerita, ikutan lomba dulu yuk. Lomba duduk paling rapi. Kak Tommy ada cerita. Ceritanya terjadi di sebuah hutan. Siapa yang pernah pergi ke hutan? Siapa yang tinggalnya di hutan? Gak ada dong tinggal di hutan. Nanti kayak banyak ya. Banyak penghuni hutan. Ada hewan, ada tumbuhan dan macam-macam. Nah, adik-adik, kali ini Kak Tommy mau cerita. Ceritanya terjadi di sebuah hutan. Tepuk 1. Pagi-pagi di hutan itu terdengar suara. Suara apa? Ayam. Kok ayam goreng? Nah, ketika pagi-pagi ternyata di hutan itu ada sebuah bibit yang pagi itu baru saja tumbuh keluar dari dalam tanah. Ia menumbuhkan dedaunannya yang sangat mungil. Bibit itu pun berkata, Ay, alhamdulillah. Wah, hari ini aku baru keluar dari tanah. Dedaunanku masih mungil dan sedikit. Tapi nanti suatu hari aku akan menjadi sebuah pohon yang sangat besar. Wah. Si bibit yang kecil tadi dia melihat, wah, apakah itu yang namanya sungai? Wah, airnya bersih sekali. Kelak itu adalah sumber air dan sumber kehidupan bagiku. Wah, lihat juga. Ada banyak sekali hewan-hewan. Ada hewan yang kakinya 4. Ada telinganya lebar, ada belalainya. Namanya apa ya? Gajah. Oh, namanya gajah. Ada juga hewan yang suka manjat-manjat, suka makan pisang. Namanya apa ya? Wah, banyak sekali hewan yang ada di hutan ini. Wah, si bibit kecil begitu bahagia pada hari itu. Ia baru terlahir ke dunia. Tiba-tiba ada suara yang manggil dia. Oh, selamat pagi. Suara siapa itu? Aku kaget. Suara siapa itu ya? Oh, hai bibit kecil. Selamat pagi. Aku adalah pohon bulian, tetanggamu. Tetanggaku? Iya, karena aku berdiri tepat di sampingmu. Wah. Bibit kecil baru menyadari ternyata ada pohon yang tinggi besar di samping tempatnya tumbuh. Bibit kecil lihatnya sampai benar. Aku adalah pohon bulian
yang sangat besar dan rindang. Wah, hebat sekali. Engkau begitu tinggi dan besar. Di sekitarmu pun jadi teduh gara-gara keberadaanmu. Sebenarnya bukan aku yang hebat, tetapi yang paling hebat adalah yang menciptakan kita. Menciptakan kita, siapa itu? Tentu saja Tuhan yang Maha Kuasa. Dia yang menciptakan pohon-pohon seperti kita dengan manfaat dan kegunaan yang sangat luar biasa. Wah, memangnya apa manfaat pohon-pohon seperti kita? Manfaatnya ada banyak. Sebelum lanjut cerita, Kak Tommy mau tanya, apa ya manfaat pohon bagi lingkungan kita? Siapa yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Apa manfaat pohon bagi lingkungan kita? Bisa menghasilkan yang kita makan, apa namanya? Menghasilkan buah. Terus kalau ada pohon di sekitar kita jadi panas apa teduh? Jadi teduh. Terus kalau tanahnya itu di lereng perbukitan, tanahnya jadi kuat apa jadi mudah longsor? Jadi kuat. Wah, itu ya manfaat kita hebat sekali. Oh iya jelas. Manfaat pohon adalah untuk lingkungan di sekitar. Tiba-tiba ketika mereka asik berbincang-bincang, datanglah sesosok makhluk. Si bibit yang kecil sangat takut dengan sosok itu. Aduh, aku takut sampai mau ngompol. Itu siapa pohon besar? Namanya siapa? Pohon besar menjawab. Jangan takut. Itu namanya manusia. Manusia? Ya, aku mengenal manusia itu. Dia adalah penduduk yang tinggal di sekitar hutan. Setiap pagi ia pergi ke sini mencari buah-buahan dan mencari ikan. Apakah ia jahat? Jangan takut, aku sudah mengenalnya. Ia tidak jahat, cuma mengambil ikan dan juga buah-buahan, kemudian pulang. Wah, begitu ya. Tapi ada juga manusia yang sangat jahat. Kita harus berdoa agar jangan bertemu dengan mereka. Memangnya kenapa? Kata bibit kecil penasaran. Manusia itu seringkali pergi ke dalam hutan untuk menebang dan mengambil kayu-kayu. Tubuh-tubuh seperti kami akan dibawa dan dijual dan tidak pernah ditanam lagi sehingga hutan menjadi gundul. Wah, hutannya jadi gundul. Iya. Kemudian ada juga manusia jahat yang membakar hutan. Membakar hutan untuk apa? Mereka membakar hutan sehingga hutan menjadi gundul dan rusak. Kemudian mereka membuka perkebunan yang sangat luas dan itu sangat merusak bagi kehidupan. Tidak hanya itu, setelah kebakaran, asap sangat tebal akan muncul dan memenuhi udara. Semua makhluk hidup akan kesulitan bernapas, termasuk manusia sendiri. Wah, kalau begitu perbuatannya sangat buruk ya. Iya, kita berdoa semoga kita selalu bertemu dengan manusia yang baik-baik saja, yang menjaga kita, yang merawat kita, dan tidak pernah merusak kita. Semoga deh kita bertemu dengan manusia yang baik-baik saja. Tepuk 1, tepuk 2. Ngomong-ngomong dari cerita tadi, kira-kira kalau yang di sini mau jadi sahabatnya hutan apa musuhnya hutan? Sahabat hutan, karena dengan menjadi sahabat hutan, sahabat lingkungan, kita akan merasa nyaman, kita tidak akan kepanasan, kita tidak akan terkena asap, kita bisa menikmati buah-buahan, pokoknya enak deh kalau jadi sahabat hutan. Mana suaramu? Ini suaraku.
Nah, demikian cerita Kak Tommy tadi, walaupun singkat, tapi Kak Tommy berharap mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita semua di sini jadi tahu. Tadi juga sudah berkenalan dengan madu ya. Nah, salah satu hasil hutan. Kalau kita menjaga hutan, menjaga lingkungan, insya Allah nanti madunya akan tetap terjaga, akan tetap banyak. Kalau kita bakar hutan, wah, si lebahnya kena asap, nggak mau menghasilkan madu lagi. Nah, tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih buat adik-adik juga yang ada di rumah. Semoga adik-adik semua sehat selalu dan menjadi sahabat bagi lingkungan. Insya Allah kita ketemu lagi di Mari Bercerita selanjutnya di TVRI Jambi punya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Kiri, kanan, kulihat saja banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Tepuk tangan buat kita semua yang sudah hebat.